Shalom, damai di hati, selamat pagi, selamat hari Minggu pada Jemaat Gemim Yudea Pal 2. Baik yang saat ini ada bersama-sama di dalam gedung gereja maupun yang mengikuti peribadatan lewat live streaming Gemim Yudea Pal 2 di rumah masing-masing. Kembali kita akan beribadah di hari Minggu yang pertama, tanggal 1 Agustus tahun 2021, kita akan beribadah bersama-sama dan ibadah kita ini akan dipimpin oleh yang terkasih Bapak Pendeta Altobeli Sumlang, Sarjana Teologi. Dalam persiapan, jemaat diundang untuk berdiri dan kita menyanyi sebab dia agunglah kasih Allahmu. Selamat pagi saudara-saudara. Tema ibadah kita ialah pembentukan integritas kehambaan. Berhubung dengan tema ini, kami telah memilih sebagai nats pembimbing dari Roma pasal 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal, dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kudus, yang Maha Kuasa, pengasih dan penyayang, yang dengan kasih dan setia terus memelihara dan menyertai perjalanan kehidupan kami, sehingga kami pun boleh melewati setiap waktu demi waktu, semua hanya karena kasih dan anugerah Tuhan. Maka di saat ini ya Tuhan, kami semua dengan sukacita iman, dengan rasa syukur, mau beribadah bersama, mau bersekutu denganmu yang kudus di saat ini, di hari Minggu yang mulia ini. Berkenanlah Engkau menuntun kami semua dalam persekutuan kami di saat ini. Hamba-Mu dan semua peralatan, semua yang akan mengambil bagian, biarlah tetap ada dalam tuntunan kuasa Tuhan. Dan biarlah persekutuan kami di saat ini hanya boleh jadi di dalam nama-Mu yang kudus, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Terima
yang sabar kasih setiamu, agunglah namamu selamanya. Jemaat disilakan duduk. Marilah kita mengaku dosa di hadapan Tuhan. Mari berdoa. Bapa kami di dalam surga, Bapa yang selalu kami sembah dan muliakan, di hadapan-Mu yang kudus saat ini, kami umat-Mu yang merasa dan menyadari bahwa di setiap waktu-waktu kehidupan yang telah kami lewati, kadang atau sering kami masih melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan hati-Mu, yang tidak sejalan dengan firman-Mu, apapun itu bentuknya. Kami tahu bahwa dosa adalah sesuatu yang seharusnya kami hindari dan tidak kami lakukan. Namun kadangkala ya Tuhan, godaan dosa begitu kuat, godaan dosa begitu besar, menghasut dan merongrong kehidupan kami, sehingga pun kadangkala kami lebih suka untuk melakukan dosa. Kami lebih nikmat untuk menikmati segala yang berbau dosa, ketimbang kami menahan diri dan lebih mengikuti apa yang Engkau kehendaki. Kami lebih suka untuk menaati kehendak-Mu Tuhan. Kami lebih suka untuk mematuhi perintah-perintah-Mu. Sebab itu ya Tuhan, kami sungguh menyadari bahwa kami lalai dalam menaati semua yang Engkau kehendaki. Kami mohon ampunilah kami. Kami mohon kasihanilah kami yang berdosa ini Tuhan. Dan biarlah dengan kasih-Mu yang besar itu, Engkau mengampuni kami semua. Terima kasih ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Inilah permohonan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah penebus dosa kami berdoa. Amin. Ku heran Allah mau memberi rahmat-Nya padaku, dan Kristus sudi menebus yang hina bagaiku. Namun ku tahu yang ku percaya, dan aku yakin kan kuasa-Nya. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Jemaat Tuhan, bolehkah kembali diajak untuk berdiri? Dan mari bersama-sama kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, dan akan kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus,
pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Disilakan duduk. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, inilah kami umat-Mu yang ada di hadapan-Mu yang kudus, yang mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau menolong kami semua, Engkau menganugerahkan hikmat kepada kami, dan buatlah kami mengerti ketika sebentar kami hendak membaca, mendengar, dan merenungkan bersama kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami semua ya Tuhan, kami umat-Mu telah sedia untuk mendengarkannya dengan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara jemaat Tuhan, saat ini kita akan membaca satu bagian dari Perjanjian Lama dalam kitab Yunus pasalnya yang pertama, Yunus pasal 1 ayat 1 sampai dengan 17. Yunus pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat 17. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar, sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya, dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ, lalu tertidur dengan nyenyak. Datanglah nakoda mendapatkannya sambil berkata, "Bagaimana mungkin engkau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu. Barangkali Allah itu akan mengindahkan kita, sehingga kita tidak binasa." Lalu berkatalah mereka satu sama lain, "Marilah kita buang undi, supaya kita mengetahui karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini." Mereka membuang undi, dan Yunuslah yang kena undi. Berkatalah mereka kepadanya, "Beritahukan kepada kami, karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini? Apa pekerjaanmu, dan dari mana engkau datang? Apa negerimu, dan dari bangsa manakah engkau?" Sahutnya kepada mereka, "Aku seorang Ibrani. Aku takut akan Tuhan, Allah yang empunya langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan." Orang-orang itu menjadi sangat takut, lalu berkata kepadanya, "Apa yang telah kau perbuat?" Sebab orang-orang itu mengetahui bahwa ia melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Hal itu telah diberitahukannya kepada mereka. Bertanyalah mereka, "Akan kami apakan engkau, supaya laut menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi, sebab laut semakin bergelora?" Sahutnya kepada mereka, "Angkatlah aku, campakkanlah aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi.
Sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu. Lalu berdayunglah orang-orang itu dengan sekuat tenaga untuk membawa kapal itu kembali ke darat. Tetapi mereka tidak sanggup, sebab laut semakin bergelora menyerang mereka. Lalu berserulah mereka kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, janganlah kiranya Engkau biarkan kami binasa karena nyawa orang ini, dan janganlah Engkau tanggungkan kepada kami darah orang yang tidak bersalah, sebab Engkau Tuhan telah berbuat seperti yang Kau kehendaki." Kemudian mereka mengangkat Yunus, lalu mencampakkannya ke dalam laut, dan laut berhenti mengamuk. Orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan, lalu mempersembahkan korban sembelihan bagi Tuhan, serta mengikrarkan nazar. Maka atas penentuan Tuhan, datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus, dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari, 3 malam lamanya. Demikian firman Tuhan. Firman Allah jaya sampai ujung dunia, kita pun dipanggilnya untuk hidup yang kekal. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bersyukur bersama karena torang kembali lagi boleh beribadah bersama, baik torang yang ada di sini maupun yang beribadah dari rumah atau bersama-sama dengan keluarga masing-masing. Nah, saudara-saudara, tentu kisah Yunus kita kira tidak asing lagi di telinga kita atau di memori kita. Kita yakin pasti orang semua masih ingat tentang Yunus, kan? Walaupun mungkin sebagian besar orang ingat Yunus yang ditelan ikan itu, kan? Karena dari sekolah minggu orang diajar-ajarkan tentang itu, dicerita-ceritakan, bahkan ada DP lagu, kan, tentang Yunus. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kira-kira apa reaksi atau respon torang kalau torang mendapat penugasan atau perintah yang menurut kita ini penugasan atau perintah ini adalah perintah atau satu tugas yang berat, satu tugas yang tidak mudah, satu perintah yang beresiko tinggi, satu perintah atau tugas yang sepertinya ini boleh kita mau backing. Sepertinya. Apa reaksi atau respon torang? Pasti ada beragam. Mungkin ada yang langsung menerima, mungkin ada yang setengah-setengah hati, dua-dua hati, mau terima atau enggak, mau pergi atau nyanda, dan mungkin juga ada yang menolak, atau tidak menerima, atau ini mau backing, ini mau pergi, penugasan atau perintah ini. Mungkin juga ada orang yang akan melihat penugasan ini DP benefit itu bagaimana ya? DP keuntungan itu apa ya? Ini perintah ini DP keuntungan itu apa for kita? Mungkin ada orang yang seperti itu, kan? Sehingga kalau DP keuntungan itu besar, DP keuntungan itu banyak, mungkin biar ini tugas, ini perintah, ini berat, susah, mungkin dia mau backing, dia mau pergi.
Mar mungkin kalau sebaliknya, DP keuntungan ininya nak ada atau kecil, mungkin dia akan dua-dua hati berpikir ulang, bahkan mungkin menolak. Nya nak mau baking itu perintah atau tugas itu. Nah saudara-saudara, bacaan kita tadi, Yunus yang mendapat penugasan dari Tuhan, yang mendapat perintah dari Tuhan, itu dicatat dalam ayatnya yang kedua tadi kan. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, berserulah terhadap mereka dan seterusnya. Jadi Yunus di saat itu dia mendapat penugasan perintah daripada Tuhan. Perintah langsung ini. Namun apa respon? Apa reaksi? Apa tindakan daripada Yunus? Apa yang dia baking? Ketika dia mendapat perintah, dia mendapat penugasan daripada Tuhan dalam bacaan kita tadi. Dalam ayatnya yang ketiga, di situ dicatat, tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ini sama artinya Yunus menolak, kan? Yunus melarikan diri tadi dicatat, kan? Yunus nyandak menerima. Yunus ni mau baking. Ini penugasan perintah daripada Tuhan. Dia hendak bersiap melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Tarsis itu di bagian barat daerah Spanyol, dan di saat itu, ya karena tidak semudah sekarang kan, transportasi dan sebagainya, maka Tarsis itu dianggap sebagai daerah paling ujung sebelah barat dunia di saat itu. Jadi sehingga tadi dicatat jauh dari hadapan Tuhan, kata dia mau lari. Ya. Ini karena apa saudara-saudara? Sehingga Yunus memilih untuk melakukan atau melarikan diri dari penugasan dari perintah Tuhan ini. Karena apa? Karena di sini dicatat, pergilah ke Niniwe. Niniwe di saat itu dikenal dengan kota yang di sini juga sudah dicatat kan, kota yang besar. Bahkan kalau di pasal 3 di ayat 3 bagian B di situ dicatat, ini Niniwe adalah sebuah kota yang besar, 3 hari perjalanan luasnya. Itu orang boleh bayangkan kalau orang berjalan kaki kata 3 hari. Ini Niniwe besar. Salah satu kota di Asyur yang berkuasa di masa itu. Dan Niniwe ini terkenal dengan DP kejahatan, DP kebiadaban, tanpa pri kemanusiaan. Termasuk orang asing yang kalau pergi di situ kata bisa, ya sunin tahu dorang mau baking apa. Itu tuh Niniwe. Kalau di pasal 3 sempat juga dicatat gambaran tentang seperti apa ini Niniwe ini. Di pasal 3 ayat 8 bagian-bagian akhir. Ketika Yunus kasih tahu apa Tuhan pemaksudkan, kemudian Raja perintahkan ke seluruh rakyat, dia bilang, mari orang minta ampun pada Tuhan. Sehingga di ayat-ayat terakhir, ayat 8, pasal 3 tadi dicatat, haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Jadi ada gambaran tentang Niniwe itu seperti apa. Kota yang tanpa pri kemanusiaan mungkin kan orang boleh istilahkan seperti ini. Jadi mungkin yang ada di pikiran Yunus ketika dia dengar ini Tuhan dah suruh ini, perintah penugasan daripada Tuhan ini, mungkin yang ada di pikiran Yunus saat itu, aduh Tuhan, mungkin dia mau bilang kan, rupa berat nih tugas ini Niniwe ini Tuhan. Kita tahu, taso dengar-dengar ini Niniwe ini model bagaimana. Berat ini tugas ini Tuhan.
Mungkin kitanya ndak bisa. Apalagi Tuhan bilang berserulah kepada mereka kan, mau sampaikan itu Tuhan pemaksud supaya orang bertobat. Tugas yang tidak mudah. Mungkin seperti itu yang ada di pikiran Yunus saat itu, ketika dia mendengar perintah penugasan daripada Tuhan. Namun saudara-saudara, disinilah letak kekeliruan pertama dari Yunus, yaitu saat itu dia nyendak berkomunikasi dengan Tuhan, dia nyendak bercerita dengan Tuhan, dia nyendak mengutarakan, dia nyendak memohon kepada Tuhan, Tuhan, susah kok ini no. Mungkin kalau dia berkomunikasi, dia mengutarakan seperti itu kepada Tuhan, mungkin Tuhan akan memberikan penguatan, janji dan sebagainya. Tetapi dia langsung bertindak kan tadi. Dia tanpa berkomunikasi dengan Tuhan, dia semua langkah. Dia tanpa mengutarakan kepada Tuhan, dia semua mengambil keputusan untuk melarikan dirinya nak backing perintah dan penugasan daripada Tuhan. Nah ini letak kekeliruan Yunus dalam bacaan kita di saat ini. Dia hendak mengkomunikasikan, dia hendak mengutarakan kepada Tuhan, dia semua mengambil keputusan, dia semua bertindak, dia semua melangkah, apalagi tindakannya salah, melarikan diri, hendak backing Tuhan pemau. Nah kadangkala juga Yunus pemodel ini ada pada orang. Sebelum torang berkomunikasi dengan Tuhan, torang memohon kepada Tuhan, torang bilang apa torang pemau pada Tuhan, lengkali torang semua melangkah lebih dulu. Lengkali torang so bertindak lebih dulu. Lengkali torang so mengambil keputusan lebih dulu. Walaupun mungkin keputusan itu salah, sama seperti Yunus. Markana torang nyendak bilang pada Tuhan, ketika torang bilang mungkin Tuhan boleh kasih tunjung sesuatu, penguatan, janji dan sebagainya, penyertaan, mungkin torang boleh jadi taruba pikiran kan. Tetapi kadangkala Yunus pe model ini ada pada orang, sehingga mari orang belajar ternyata kita komunikasikan dulu dengan Tuhan, utarakan dulu pada Tuhan apa orang pe maksud, mohon dulu pada Tuhan, memohon dulu pada Tuhan, nanti Tuhan yang akan melakukan apa kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Kita jadi ingat Musa kan, ketika dia dipilih oleh Tuhan untuk memimpin orang Israel keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah yang hendak diberikan oleh Tuhan. Musa rasanya dia tidak mampu, dia tidak bisa. Tetapi apa yang Musa lakukan? Dia komunikasikan dengan Tuhan. Dia bilang pada Tuhan, dia utarakan DP maksud pada Tuhan. Dia bilang, Tuhan siapakah aku ini? Mau pimpin bangsa sebesar ini, kepala batu le. Siapakah aku ini? Tuhan kitanya nak pandai bicara. Tuhan bagaimana kalau orang yang percaya ketika kita mau bilang bahwa ini adalah Tuhan yang bilang. Sehingga Tuhan memberikan penguatan kepada Musa. Aku akan menyertai, aku akan memampukan dan seterusnya. Itu karena Musa mengkomunikasikan, mengutarakan kepada Tuhan. Sebenarnya saudara-saudara, semua penugasan, amanat atau perintah Tuhan itu tidak ada yang mudah. Semua penugasan, amanat, perintah Tuhan itu berat, sulit, beresiko, dan sepertinya kita tidak bisa. Sepertinya kita tidak mampu untuk menerima penugasan atau melakukan perintah Tuhan. Karena memang berat, tidak mudah. Semua perintah, amanat, penugasan Tuhan tidak mudah. Tora ingat beberapa tokoh dalam Alkitab kan? Abraham, Tuhan suruh dia keluar dari tanah kelahiran, nanti di jalan baru Tuhan mau kasih tahu mau ke mana dia. Tidak mudah juga kan? Orang kira-kira kalau seperti itu mungkin orang tidak pergi. Gimana lah ini nanti di jalan baru mau kasih tahu. Ketika Tuhan suruh dia persembahkan DP anak Ishak, tidak mudah juga perintah Tuhan. Berat. Mungkin orang rasanya tidak mampu.
Musa juga. Musa bilang, siapakah aku ini Tuhan? Jangan-jangan orang nyak percaya kalau kita mau bicara. Kita nyak pandai bicara Tuhan. Ini tidak mudah, berat. Penugasan-penugasan amanat perintah Tuhan. Yesaya, Yeremia bilang kita masih muda Tuhan. Kita juga nak pandai bicara. Kalau di PB ketika Tuhan Yesus bilang kan, jadikanlah semua bangsa muridku. Nah ini bukan perkara gampang ini. Mau jadikan semua bangsa muridku. Jadi kalau orang periksa kembali ternyata memang semua penugasan, semua amanat, semua perintah Tuhan itu tidak mudah. Berat, bahkan mungkin beresiko. Sepertinya orang tidak bisa, orang tidak mampu untuk melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Sehingga saudara-saudara mau diajak kepada kita bahwa jangan orang melihat kepada diri kita sendiri. Jangan orang melihat pada kapasitas, kemampuan kita untuk melaksanakan kehendak Tuhan. Karena pada dasarnya kalau orang melihat pada diri sendiri, pada kapasitas, kemampuan kita, pada dasarnya orangnya nak mampu, orangnya nak bisa. Tetapi Tuhan akan memampukan. Tetapi Tuhan akan menyertai. Tuhan akan membisakan kita. Karena dengan iman kita percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Orangnya nak mampu, Tuhan akan mampukan. Orangnya nak bisa, Tuhan akan bisakan. Orang ni boleh, Tuhan akan bolehkan. Nah itu Tuhan. Sehingga orang harus melihat kepada Tuhan. Orang harus melihat kepada kehendak Tuhan dalam melaksanakan setiap apa yang Dia perintahkan, apa yang menjadi amanat atau penugasan-penugasan daripada Tuhan bagi kita. Karena ketika orang menolak, ketika orang tidak menerima, ketika orang nyandak mau, itu sama artinya dengan orang meremehkan kuasa Tuhan. Karena ketika Tuhan memilih umatnya, Tuhan mau pakai pat orang, maka Tuhan pastinya nak mau kasih biar. Maka pasti Tuhan akan sertai, maka pasti Tuhan akan mampukan. Sehingga ketika orang nyandak terima, orang melarikan diri, orang menolak, itu sama artinya dengan orang meremehkan kuasa Tuhan. Orang nyandak mau pakai kuasa Tuhan. Karena orang anggap Tuhan nak mau tolong, Tuhan nak mau memampukan orang. Nah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Yunus mungkin di saat itu dia lupa bahwa Tuhan itu maha kuasa. Sehingga ketika dia mendengar perintah Tuhan ini, aduh Niniwe ini no. Dia so ciut lebih dulu, dia so tako lebih dulu, dia so rasanya nak bisa lebih dulu, dia so rasanya nak mampu lebih dulu. Maka dia pilih melarikan diri. Itu yang kita bilang mungkin di saat itu dia lupa bahwa Tuhan itu maha kuasa. Kadangkala memang orang manusiawi seperti itu kan. Ketika orang tiba-tiba ada dalam keadaan yang terdesak atau mendengar suatu berita, suatu perintah yang rupa berat, lengkali orang so takut lebih dulu. Belum kuat baking, so rasanya nak mampu kan. Dapat suruh atau dapat baking sesuatu, belum kak coba, saya bilang ni boleh. Tes dulu kak, siapa tahu boleh kan? Sambil orang meminta pertolongan Tuhan. Mungkin Yunus dia seperti itu. Tetapi saudara-saudara dalam kisah kita saat ini, Tuhan tidak melepaskan Yunus. Tuhan tidak membiarkan Yunus melarikan diri, pergi begitu saja. Walaupun dia mau pergi ke ujung bumi kata, Tarsis. Orang harus ingat bahwa di hadapan manusia, orang boleh melarikan diri. Di hadapan manusia, orang boleh pergi sejauh mungkin untuk menghindar. Kan? Tak jarang orang begitu kan? Orang hilang for mau menghindar. Supaya dorang jak mau dapat. Dek, kalau orang cari pak mama, bilang mama dah keluar tahu ada bosang bunyi di belakang pintu ada pelia kaki ya. Sehingga om bilang, dek besok-besok kalau mama keluar dia bawa tuh kaki Orang lain kali basang bunyi lari for mau menghindar tuh.
Itu di hadapan manusia. Tetapi di hadapan Tuhan, orang harus ingat bahwa Dia Maha Kuasa, Dia Maha Tahu. Sehingga orang mau lari bersembunyi dimanapun Dia tahu. Seperti Yunus, Tuhan tidak melepaskan Yunus. Tuhan tidak membiarkan Yunus lari atau pergi begitu saja. Maka Tuhan mulai beracara. Maka Tuhan mulai menunjukkan kuasanya untuk menangkap Yunus. Kan? Angin ribut kata, padahal di saat itu sebelumnya aman-aman itu laut, todo, tapi tiba-tiba angin ribut menerpa kapal yang ditumpangi oleh Yunus, sehingga ini para ABK juga semulai takut. Padahal kalau ABK ini dorang sebenarnya terlatih untuk badai, kan? Berarti badai di situ di saat itu memang badai yang belum mereka pernah jumpai, sehingga dorang pun jadi takut. Ini kuasa Tuhan. Hendak mau tangkap kembali Pak ini Yunus. Dipakailah alam, dipakailah ikan, kan? Ini kemakuasaan Tuhan. Dia bisa memakai segala sesuatu untuk mewujudkan kehendaknya. Alam, ikan dia boleh pakai. Formo tangka ulang ini Yunus. Tuhan mulai beracara. Tuhan mulai menunjukkan kuasanya di saat itu. Sehingga saudara-saudara dari peristiwa ini orang bisa melihat bahwa jika Tuhan mau menyatakan kehendaknya, tidak ada yang bisa merubahnya. Jika Tuhan mau menyatakan kehendaknya, tidak ada yang bisa menghalangi. Tidak ada bisa untuk menggagalkan rencana dan kehendak Tuhan untuk mau pakai Pak Yunus konteks saat ini mau pergi ke Niniwe. Ya akhirnya Yunus bisa aja tuh. Kalau orang baca kisah selanjutnya. Cuma kok Yunus ciut nyali lebih dulu. Mas serta Tuhan tangka ulang, kasih yakin Pak Yunus, ternyata bisa, dan Niniwe ternyata boleh bertobat, kan? Jadi kalau Tuhan hendak menyatakan kehendaknya, tidak ada yang bisa merubah, menggagalkan ataupun menghalanginya. Namun ada hal positif dari Yunus yang bisa orang pelajari, bahwa dia itu gentleman, kan? Ketika badai mulai menggelora, dia bilang, ini badai ini karena kita, maka lemparkanlah kita di laut, maka ini badai ini akan reda. Kan? Jadi dia gentleman ketika dia salah. Tak banyak orang, tak sedikit orang yang nyendak gentleman, apalagi di hadapan Tuhan. Malah lempar batu sembunyi tangan. Kan? Malah, oh karena dia kuat bukan kita. Kita kok cuma ada begini. Yunus dia gentleman gitu kan. Dia bilang nih badai ini karena kita. Maka lemparkanlah aku ke laut, baru ini badai ini akan berhenti. Dan memang benar seperti itu kan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, mari saat ini kita dengan syukur dan sukacita akan memberi persembahan sambil menyanyi hai seluruh umat Tuhan. Hai seluruh umat Tuhan, bawalah syukurmu, tanda terima kasih atas
saudara, mari kita berdoa. Ya Allah, Tuhan kami yang sungguh mengasihi kehidupan kami, di hadapan-Mu yang kudus saat ini Tuhan, kami umat-Mu kembali datang mengucap syukur kepada-Mu, karena Engkau begitu baik. Engkau telah menganugerahkan berkat-berkat-Mu di sepanjang perjalanan kehidupan kami. Di saat ini pula ya Tuhan, kami pun boleh mendengarkan bersama kebenaran firman-Mu. Biarlah itu boleh menjadi bagian dalam kehidupan kami, untuk kami terus berjalan di tengah-tengah kehidupan kami di dunia ini. Kami pun dengan rasa syukur telah mempersembahkan persembahan kami. Kami mohon Engkau memberkatinya ya Tuhan, sehingga persembahan kami ini boleh memuliakan nama-Mu, boleh dikelola dan dipakai hanya seturut dengan kehendak Tuhan. Kami pun berdoa bagi persekutuan jemaat-Mu di sini, Jemaat Gemim Yudea Pal 2 ini Tuhan. Biarlah tetap ada dalam pandangan mata kasih-Mu, tetap ada dalam penyertaan dan tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Sehingga kami boleh terus berjalan bersama, memuliakan nama-Mu, saling mengasihi, saling peduli satu dengan yang lain. Kau memberkati badan pekerja majelis jemaat, semua pelayan khusus, komisi kerja, UPK, pegawai kostor, dan siapapun yang senantiasa memberi diri, terlibat aktif dalam pelayanan dan persekutuan. Kami pun percaya bahwa apa yang dilakukan, sekecil apapun itu, tidak akan sia-sia di mata-Mu Tuhan. Berkati setiap jemaat yang ada, keluarga-keluarga kami masing-masing. Engkau menganugerahkan berkat-berkat-Mu, mencukup-cukupkan kebutuhan hidup kami, lewat setiap usaha kerja yang kami lakukan, mata pencaharian kami Tuhan berkati semuanya ini. Anak-anak kami, sekolah, kuliah, studi mereka Tuhan berkati. Masa depan mereka, Tuhanlah yang akan merancangkan menurut kehendak-Mu bagi masa depan anak-anak cucu kami yang ada Tuhan. Kami pun berdoa bagi mereka yang mengucap syukur karena berhari ulang tahun. Adik Jennifer Datinggulo, Saudara Adelinda Tampi, Bapak Ferry Tampi, Saudara Jonathan Anto, Ibu Penatua Yoleta Takasumiang, Bapak Julius Makigawe, Ibu Yemima Towonusa, Saudari Jessica Tungadi, Ibu Lady Toruan, Adik Kesya Urendeng, Saudara Stewart Sumual, Bapak Herman Moningka, juga keluarga Sumblang Karundeng dan keluarga Mongi Kansil. Biarlah mereka akan tetap taat dan setia kepada-Mu Tuhan, karena Engkau yang sudah begitu baik lewat usia yang Engkau tambahkan dalam kehidupan mereka, baik pribadi dan keluarga mereka masing-masing. Kami pun Tuhan saat ini bergumul bersama dengan Penatua Bapak Rudi Mewengkang, juga Opa atau Bapak Edi Tumelaka dan Ibu Ice Paisa yang sementara bergumul dengan sakit saat ini. Juga bagi mereka yang sementara menjalani isolasi mandiri, biarlah pertolongan Tuhan yang akan menjadi bagian dalam kehidupan mereka. Mereka boleh menikmati kasih-Mu lewat kuasa kesembuhan-Mu yang akan Engkau anugerahkan kepada mereka yang lagi bergumul dengan sakit ini. Kami yakin bahwa Engkau Tuhan Sang Maha Kuasa yang akan memberikan pertolongan kepada mereka. Bapa di surga, berkatilah semua yang sudah mengambil bagian dalam persekutuan ibadah kami di saat ini, pemain keyboard, prokantor, multimedia, biarlah lewat talenta-talenta yang Engkau berikan kepada mereka, mereka akan terus pakai untuk memuliakan nama Tuhan. Dan persekutuan jemaat kami ini, kami hanya mau pasrahkan sepenuhnya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Segala sesuatu yang hendak kami lakukan, kami kerjakan bersama. Program jemaat, panitia yang ada, Tuhan berkati semuanya.
sehingga semuanya ini boleh berjalan dengan baik. Kami pun berdoa ya Tuhan, bagi gereja-Mu, Gereja Masenji Minahasa di dalamnya Tuhan terus berkati, terus pakai untuk memuliakan nama-Mu, menjadi alat Tuhan untuk banyak hal. Di dalamnya juga kami terus berdoa untuk bangsa dan negara kami ini, termasuk dunia kami ini Tuhan, yang hingga di saat ini masih bergumul dengan pandemi COVID ini. Bapa di surga, kami merendahkan diri di hadapan-Mu saat ini, memohon belas kasih-Mu bagi kami, memohon pertolongan-Mu bagi kami ya Tuhan, sehingga Engkaulah yang akan menolong kami untuk mampu bisa melewati, menghadapi masa-masa yang tidak mudah ini, ketika kami masih terus diperhadapkan dengan pandemi ini. Dan kami terus yakin dan berpengharapan kepada-Mu Tuhan, bahwa Engkau akan menolong kami, sehingga pandemi ini boleh kami lewati. Pemerintah, Tuhan pakai mereka, beri mereka hikmat, sehingga mereka boleh terus berupaya untuk bekerja bersama-sama, membawa kami melewati waktu-waktu yang tidak mudah ini. Para tenaga medis juga Tuhan berkati mereka, Tuhan kuatkan, sehat-sehatkan mereka, sehingga mereka terus boleh juga memberi diri dalam kerja mereka untuk merawat mereka yang sakit. Terima kasih Bapa di surga, inilah yang menjadi doa dan syukur kami kepada-Mu di saat ini, yang kami persembahkan kepada-Mu hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang sudah mengajarkan kepada kami doa Bapa kami, yang saat ini akan kami sampaikan bersama-sama. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kuasa, kemuliaan, dan sampai selama-lamanya. Amin. Mungkin ada warta, disilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Atas nama seluruh pelayan khusus Jemaat Gemim Yudea, bahkan seluruh Jemaat Gemim Yudea, menyampaikan banyak terima kasih kepada Bapak Pendeta Altobeli Sumlang, Sarjana Teologi, yang telah melayani kita di ibadah hari Minggu ini, minggu pertama di bulan Agustus tahun 2021. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, untuk ibadah kita di hari Minggu depan, tanggal 8 Agustus, kita masih dalam bentuk yang sama seperti ini. Kita akan dilayani lewat ibadah live streaming di rumah kita masing-masing. Demikian informasi, terima kasih. Saudara-saudara jemaat Tuhan, mari berdiri. Tuhanlah perlindunganku, sumber kekuatanku. Tuhan perisai hidupku, penolongku yang teguh. Jika jatuh dalam dosa, Kaulah yang mengangkatku. Karena ku yakin Kau setia sampai selama-lamanya. Saudara-saudara, perhatikanlah nasihat firman Tuhan yang berikut dari Ulangan pasal 11 ayat 1. Haruslah engkau mengasihi Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia kewajibanmu terhadap Dia, dengan senantiasa berpegang pada segala ketetapannya, peraturannya, dan perintahnya.
dan sampaikanlah salam kepada tiap-tiap orang kudus di dalam Yesus Kristus, dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Demikian ibadah kita di hari Minggu ini. Terima kasih, Tuhan memberkati torang semua.